Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengingat kembali pembelajaran kita sudah lama libur ya. Tentunya harus kita ingat-ingat kembali ya. Terus dalam rangka persiapan topografi mapping, kita akan review kembali ya, mengingat kembali mengenai cara mengisi formulir ukur ya. Cara formulir ukur, penggunaan formulir ukur maupun formulir hitungan adalah merupakan cara mengorganisasikan data agar supaya teratur ya, sehingga memudahkan memeriksa apabila data tersebut mengalami kekeliruan. Ya itu, kalau data ukur tuh ya mesti dicatat dalam formulir ukur. Kalau tidak dalam formulir ukur, susah memeriksanya ya. Jadi di sini coba baca selanjutnya, sebanyak apapun data harus benar ya. Kita misalnya buat data tuh mau 1000 titik, mau 2000 titik ya. Itu harus benar, tidak boleh ada salah satupun ya. Tatkala ada kekeliruan pada saat pengukuran, maka akan terbawa pada saat pengolahan data dan harus diperiksa secara teliti. Nah ini rata-rata hasil pengukuran itu ya pengalaman saya dulu waktu kerja di pengairan, misalnya di tersier itu semua serba manual ya, baik data kerangka horizontalnya dulu pakai theodolit sama EDM jaraknya. Ya EDM, cuman dulu tidak tahu bahwa kita akan mengajar begitu. Kalau begini, kalau tahu akan mengajar begini dan nggak ada HP sih, jadi susah untuk diarsipkannya ya. Kalau sekarang kan gampang diarsipkan, tinggal difoto, disimpan, disimpan dalam digital ya, terus difoto disimpan dalam PDF dalam digital. Sudah berapa tahun pun kita dapat membukanya. Karena dulu tidak terpikir dan data itu punya perusahaan, maka tidak diarsipkan ya. Untuk lebih baik pada saat melaksanakan pengukuran, lebih hati-hati lagi ya. Ya tidak pada saat pengukuran ya, perhitungan pun semua harus hati-hati. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami arti pengukuran yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Dengan mengetahui kesalahan penutup sudut poligon, salah penutup selisih absis, salah menutup selisih ordinat, salah penutup selisih tinggi, maka akan mengetahui kompetensi atau kualitas dirinya sendiri. Ya, kita dapat memeriksa FB ya, jadi salah penutupnya ya. Salah menutup sudut poligon, sudut beta itu. Nah, kalau minimum misalnya dalam detik ya 5 detik harusnya dalam
dalam detik atau 6 detik dalam detik. Nah ini salah penutup delta X, salah penutup delta H. Nah ini harusnya milik ya. Nah terutama salah penutup delta H. Ya kalau penutup delta X, delta Y itu pengaruhnya adalah semuanya sudut vertikal dan sudut horizontal itu berpengaruh. Ya. Maka akan selalu memperbaiki cara melakukan pengukuran dengan kehati-hatian, kecermatan, ketenangan dalam melakukan centering ya. Centering itu harus tenang ya, harus pas tengah-tengahnya ya. Terus ada caranya ya. Membaca tinggi alat, jangan main-main membaca tinggi alat. Biasanya harus ya, harus teliti, harus hati-hati. Nah, jangan berdasarkan catatan dari pendengarkan seseorang. Semua harus bisa mengecek ya sampai milih bacaannya. Tinggi alat. Terus karena perlu diperhitungkan kan kalau tinggi alat tuh miring ya bukan tidak lurus ke tengah ya miring. Nah itu kemiringannya harus diperhitungkan kalau mau teliti ya. Biasanya lebih pendek sekitar 2 mili lah kurang lebih. Tapi bisa coba dihitung ya. Membidik target, membaca sudut ojal, membaca sudut vertikal, mengukur jarak miring. Ini di sini mengukur tinggi target belum ya, harus itu tinggi target. Tapi kalau targetnya ke titik berarti tinggi targetnya 0. Ya kalau bisa patok itu diusahakan relatif rata tanah, tapi bisa dilihat dari jauh. Keuntungannya rata tanah itu satu kuat, kelindas mobil ya tidak tumbang ya. Kalau tumbang kita nangis, patoknya harus dibuat lagi, harus diukur lagi ya. Terus kelebihannya lagi ya tidak ini gitu. Tidak mengurangi begitu data topografi tidak mengurangi tinggi patok lagi ya. Kalau 1 cm 2 cm untuk tapi kalau misalnya daerah datar tinggi patok tuh harus dikurangi. Kalau nggak dikurangi pengaruh terhadap kontur ya. Soalnya konturnya kalau datar kan kita pengen buat kontur misalnya. Jadi kalau tatkala nggak ada konturnya dibuat 0,2 misalnya 0,1. Nah tinggi patok itu sangat berpengaruh ya. Oke. Lanjut. Nah ini kita membuat beberapa model formulir ukur ya. Ini ada beberapa saya buat formulir ukur. Nah untuk keseragaman saya buat ini gunakan yang ketiga 1B 2A sama 2B. Kalau 1B itu data ukur poligon dan situasi, bisa digunakan poligon dan situasi. Terus bisa digunakan theodolit maupun total station ya. Jadi bisa all in one gitu ya. Kita hasil modifikasi hasil pembelajaran masa lalu karena rambu ukur dan total station beda itu data ukurnya terutama untuk jarak miringnya ya. Kalau jarak miringnya kalau rambu ukur itu jarak optis, sedangkan kalau itu jarak